Bismillahirrahmanirrahim. Kepada adik-adik saya, anak-anak Indonesia, para remaja, jangan ditiru melotot-melotot ke ulama, jangan ditiru. Salah-salahnya ulama itu sebenar-benarnya kita. Air mata Yusuf Mansur itu air mata orisinil, genuine, apa buaya? Saya menjawabnya buaya. Itu si Yusuf Mansur seharusnya konsen saja terhadap apa yang selama ini dilakukan. Jadi ustadz aja benahin dulu cara sedekahnya, benahin dulu pesantrennya itu. Jangan mengeksploitasi masyarakat dengan doktrin-doktrin sedekah yang menyembunyikan ajaran bahwa sedekah yang terbaik itu kepada kerabat, bukan kepada Yusuf Mansur. Kalau berbicara tentang, tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semua yang sudah gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, gue ngucap dalam hati, ya Allah, mobil gitu. Gue bilang bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan di situ Wirda menjelaskan bahwasanya sebab musabab mendapatkan mobil karena bersedekah kepada Yusuf Mansur gitu teman-teman. Iya, kan Yusuf Mansur sudah kaya gitu teman-teman ya, ngapain diberi sedekah gitu loh. Dan memang gue udah sering gitu, maksudnya gue sering lah ngasih ke orang tua sekian kalau punya rezeki lebih gitu. Dan gue selalu misahin buat diri gue tuh cuma sedikit aja, tapi selebihnya gue serahin ke orang tua. Karena menurut gue mengejar ridho orang tua itu sangat penting, di urusan impian, di urusan kemudahan, kesuksesan, masa depan itu sangat penting. Jadi gue membahagiakan orang tua kadang-kadang dengan cara itu, ngasih rezeki gitu. Gue sedekah tuh 100 juta. Sorenya gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, "Pa, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit, tapi doain ya Pa buat cita-cita aku, buat impian aku gitu." Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak gak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semua yang sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, terus gue ngucap dalam hati, ya Allah, mobil gitu. Gue bilang bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan dia sering bilang ke kita gitu, kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu, bahkan dikali 700 kali lipat kan. Sorenya tuh bokap gue bilang, "Kak, ada tamu nih," gitu, ke rumah. Terus gue disuruh nemuin tamunya. Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah, apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, "Saya punya 530." Gue langsung ngeh gini kan. "Oh, seri 5 ya?" Gue bilang gitu. Terus kata beliau, "Iya, seri 5." Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Fotonya, isi interiornya, segala macam. Terus gue tanya, "Oh, ini tahun berapa, Om?" Gue bilang gitu. "Wah, ini keluaran terbaru," gitu. "Wah, mewah banget ini," kata beliau gitu kan. Terus gue kayak, "Oh, iya, bagus tuh seri 5." Dan ternyata beliau langsung bilang gini, buat gue gitu, "Udah kamu pakai aja. Udah buat kamu.
Gue di situ bener-bener speechless, gue kayak, hah? Gak salah nih, ini seri 5 keluaran terbaru, bener-bener baru, dan dikasih ke gue sampai nanya 3 kali, Om, ini bayarnya gimana, DP-nya berapa, angsurannya seperti apa, karena gue, gue kayak mimpi gitu loh, aduh masa sih gitu kan, dan itu harganya 1,4 M, gue tahu persis, dan kenapa gue bilang gue tahu persis, karena itu yang gue lihat dari kemarin, ya Allah, Astagfirullah. Itu yang gue lihat dari kemarin, guys. Parah banget, itu yang gue liatin terus di Instagram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, sebuah video lagi-lagi Bunda Mansur ya mengaku mendapatkan sebuah keajaiban, yang mendapatkan sebuah mobil BMW senilai 1,4 miliar setelah bersedekah kepada bapaknya, kepada Yusuf Mansur senilai 100 juta rupiah. Nah, apakah memang itu benar atau memang itu adalah karangan semata? Ya, dan di situ Wirda juga menangis ya, tetapi menangisnya kok kelihatannya nggak keluar air mata ya. Dan juga ada satu sisi video dari Yusuf Mansur yang menangis gitu ya. Tetapi seakan-akan ini menangis seperti acting ya. Bahkan Pak Dardiri menyebutnya ini air mata buaya begitu. Nah, sebelum membahas apakah memang tangisan mereka ini benar-benar tangisan real atau memang hanyalah pura-pura, yang patut kita sikapi adalah bagaimana cerita dari Wirda ya, yang mengaku mendapat keajaiban ya, mendapat sebuah mobil BMW senilai 1,4 M ya, gara-gara sedekah 100 juta kepada bapaknya ya. Tetapi yang aneh, yang kontradiksi adalah ketika Yusuf Mansur di dalam ceramahnya kepada orang-orang kecil, kepada jamaahnya ya, di masjid-masjid desa gitu ya, Yusuf Mansur tidak menjelaskan bagaimana urutan-urutan siapa yang utama, siapa yang pertama, siapa yang prioritas pertama itu mendapatkan atau berhak menerima sedekah dari kita begitu ya. Di situ Yusuf Mansur di dalam kajian selalu meminta jamaah untuk bersedekah ya, melalui dirinya atau kepada dirinya ya, tanpa bertanya apakah kebutuhan keluarga kalian itu sudah tercukupi, apakah uang kalian sudah cukup untuk berdagang esok hari, untuk modal esok hari ya, untuk makan besok hari gitu ya, apakah istri-istri dan anaknya sudah cukup nafkahnya begitu. Di situ tidak dipertanyakan, tetapi Yusuf Mansur selalu mengatakan nolkan tabungannya, kemudian meminta jamaahnya mencopot perhiasannya, kalung cincin giwang emas, dan juga kendaraan seperti sepeda motor atau mobilnya begitu teman-teman ya. Nah, ini kan aneh ya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Dardiri tadi, bahwasanya Yusuf Mansur itu mendoktrin sedekah dengan menyembunyikan bahwasanya sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat atau keluarga begitu ya. Apakah memang benar sedekah yang utama itu adalah kerabat? Tetapi yang perlu dijelaskan adalah yang dimaksud di sini mungkin ya, menurut saya pribadi adalah apabila keluarga kita itu belum tercukupi nafkahnya, apabila keluarga kita, saudara-saudara gitu, ada yang masih kesusahan gitu ya, masih belum berkecukupan, utamakan bersedekah adalah kepada kerabat terlebih dahulu begitu. Jangan sampai begitu ya, istri kita, anak kita ya, ini belum cukup kebutuhannya ya, belum bisa bayar sekolah, belum bayar SPP, atau masih punya hutang ya, tapi ini sudah berani menyedekahkan hartanya gitu ya kepada orang lain, padahal dirinya sendiri masih butuh, padahal kerabat dekatnya itu masih ada yang kesusahan begitu teman-teman. Pada hadis yang di dalamnya bercerita tentang Rasulullah yang memberikan petuah kepada kaum wanita untuk bersedekah tepat pada Idul Adha. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah sebab aku melihat mayoritas dari kalian adalah penghuni neraka. Setelah berkhotbah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan pulang ke kediamannya. Pada saat itu istri dari Abdullah bin Mas'ud mendatangi Nabi dan mengungkapkan maksudnya. Ya Rasulullah, tadi Anda menyuruh untuk bersedekah hari ini. Ini saya punya perhiasan. Saya ingin mensedekahkan barang milik saya ini. Namun suamiku
Ibnu Mas'ud mengira bahwa ia dan anaknya lebih berhak menerimanya daripada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, memang benar apa yang dikatakan suamimu itu. Suami dan anak lebih berhak diberikan sedekah daripada orang lain. Jadi kalau Yusuf Mansur di sini dikatakan oleh Pak Dardiri menyembunyikan bahwasanya sedekah yang paling utama adalah kerabat, ya memang benar ya, karena kita tidak lihat Yusuf Mansur yang mengklaim bahwa dirinya ini guru sedekah ini mengajarkan ya bagaimana keutamaan sedekah, bagaimana urutan-urutan siapa yang berhak menerima sedekah, kemudian waktu-waktu yang mustajab untuk bersedekah begitu. Tetapi Yusuf Mansur selalu ini yang diceritakan adalah bahwasanya ketika bersedekah ini pasti akan mendapat balasan, akan mendapat kembali yang berkali lipat ya 10 ya bahkan sampai 100 atau 700 kali lipat begitu teman-teman. Kemudian ada lagi hadis yang lainnya ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang artinya, apabila salah satu di antara kalian bersedekah, hendaklah dimulai dari dirinya, dan apabila dalam keadaan itu ada kelebihan, barulah diberikannya pada kaum kerabatnya. Lalu apabila masih ada kelebihan lagi, maka buat kaum kerabatnya gitu teman. Jadi ya kalau kerabat keluarga kita, nah ini sudah cukup. Nah ketika ada uang lebih, ada harta kelebihan, nah inilah baru yang disedekahkan kepada orang lain gitu teman-teman. Ya jangan sampai ini terkesan menodong ya, kita nggak tahu ya jamaah ini ada kesulitan keuangan atau tidak, kemudian ditanya ya punya tabungan berapa, kemudian kalau nggak ngacung nanti disumpahin ya hartanya nol, hartanya hilang begitu teman-teman. Nah ini kan menurut saya pembodohan begitu ya. Jangan sampai artinya Yusuf Mansur ini tegas meminta sedekah kepada orang-orang kecil, tapi kepada orang-orang yang mampu justru diam, kepada orang-orang kaya justru diam begitu ya. Dan justru hanya berani meminta sedekah kepada orang-orang kecil begitu, tanpa memperhatikan apakah itu harta satu-satunya atau bagaimana begitu teman-teman. Dan juga jangan sampai giliran nyuruh orang gitu ya, ini bersedekah kepada dirinya, melalui dirinya ya, tetapi giliran dirinya sendiri ya menceritakan bahwa bagaimana dirinya sedekah, ini dia bersedekah kepada keluarganya sendiri gitu, yang notabene sudah jelas-jelas berkecukupan ya. Di situ Wirda menjelaskan bahwasanya sebab musabab mendapatkan mobil karena bersedekah kepada Yusuf Mansur gitu teman-teman. Ya, kan Yusuf Mansur sudah kaya gitu teman-teman ya. Ngapain diberi sedekah gitu loh? Kalau memang bersedekah, kenapa tidak ke anak yatim, kepada kaum duafa ya kepada janda-janda yang membutuhkan, janda miskin ya. Kenapa kepada bapaknya gitu teman-teman ya? Dan apakah memang Yusuf Mansur itu berhak menerima sedekah ya? Di sini jelaskan orang-orang yang tidak berhak menerima sedekah adalah Bani Hashim gitu ya, yakni Nabi Muhammad SAW dan kerabatnya, kemudian orang kaya ya, orang yang memiliki fisik yang kuat dan berpenghasilan cukup, orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya, budak dan orang kafir. Nah, di sini kan Yusuf Mansur termasuk orang kaya, orang yang memiliki fisik yang masih kuat gitu ya, dan berpenghasilan cukup ya. Artinya seharusnya Wirda ini bersedekah bukan kepada bapaknya doang gitu, kepada orang-orang yang membutuhkan gitu teman-teman ya. Dan menurut teman-teman, apakah memang yang diceritakan Wirda ini dengan tangisan-tangisannya ini adalah real sebuah ketulusan ya, atau memang hanya pura-pura atau air mata buaya seperti yang dikatakan oleh Pak Dardiri ya. Pak Dardiri ini adalah ketua mungkin sepanjang organisasi di Hong Kong atau Taiwan ya, dan dulu pernah menangani, jadi ada TKW yang berinvestasi tabung tanah kepada Yusuf Mansur dan itu tidak ada kejelasan ya, kemudian ini diinvestigasi, kemudian dikonfirmasi kepada Yusuf Mansur langsung gitu teman-teman. Baik teman-teman, menurut teman-teman bagaimana ya, apakah yang disampaikan Wirda
ini apakah memang kebenaran atau kebohongan semata ya, apakah tangisan dari Wirda dan Yusuf Mansur ini adalah sebuah kepura-puraan begitu ya. Nah, ini teman-teman bisa memberikan pendapat di kolom komentar ya. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Saya Ajit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.